Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi kembali mengalami penambahan cukup signifikan. Dari data tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, penambahan pasien positif pada tanggal 7 Agustus 2020 berjumlah 12 orang. Dengan penambahan 12 pasien tersebut, maka secara kumulatif jumlah pasien yang terkonfirmasi positif berjumlah 205 kasus. Dari 205 kasus tersebut, 117 pasien sudah sembuh. Sementara yang masih dalam proses penanganan berjumlah 84 orang dan 4 orang meninggal dunia. 12 orang pasien tambahan terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, 9 diantaranya merupakan warga Batanghari. 8 pasien memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien 181 dan 1 pasien berkontak dengan pasien 149. 2 pasien tambahan lainnya yakni warga kota Jambi yang kontak dengan pasien 149. Sementara 1 pasien lagi yakni warga Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini masih di screening perjalanannya oleh tim gugus tugas. Azam Asmi, Jambi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang santai yang kita sebut dengan ngopi sejam, ngobrol pintar seputar ekonomi Jambi. Pada sore hari ini saya didampingi oleh sahabat saya, orang-orang pintar. Pertama ada Pak Bayu Martanto, Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi. Selamat sore Pak Bayu Martanto. Sore Pak. Apa kabar Pak Bayu, sehat? Alhamdulillah. Kemudian saya juga ditemani oleh Pak Wahyudin, Kepala BPS Jambi. Apa kabar Pak Wahyudin? Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak ketemu sejak ekspor kopi perdana ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam beberapa bulan terakhir dunia dikejutkan oleh satu fenomena yang kita sebut dengan COVID-19. Kita pikir fenomena ini cuma berlangsung sebentar, tapi nyatanya sampai saat ini fenomena ini terus berkembang dan menyebabkan secara lebih luas ekonomi dunia turun drastis. Kalau kita tidak bilang itu terhantam. Nah Bapak Ibu, dunia sudah melihat dan dunia sudah menyaksikan betapa korban dari COVID-19 ini angkanya sudah luar biasa sekali, termasuk di Indonesia. Nah, khusus di Provinsi Jambi, selama 4 bulan kita bertahan tanpa korban, tiba-tiba beberapa minggu terakhir itu menjadi sebuah terjadi kejutan, ada 4 orang yang meninggal di Provinsi Jambi. Artinya kita juga menghadapi satu persoalan yang serius ke depan. Nah hari ini kita cuma mendiskusikan tentang bagaimana dampak COVID ini terhadap masalah ekonomi Provinsi Jambi. Terutama dari data-data yang kita dapat, itu sudah menjadi satu hal yang harus kita perhatikan mulai dari sekarang dan tahun-tahun yang akan datang. Nah Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ada Pak Bayu dan Pak Wahyudin. Kepada mereka saya akan menanyakan beberapa hal. Sebenarnya ceritanya harusnya lebih santai kita. Pak Bayu, Pak Wahyudin, saya mohon izin kita nanti santai aja ceritanya. Saya tanyakan seputar pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, data-data yang dihadirkan oleh Pak Wahyudin selama ini. Kemudian Pak Bayu, saya minta lihat sedikit outlooknya seperti apa. Terus kebijakan apa sih yang harus kita lahirkan dengan COVID ini, supaya kita juga berharap ekonomi kita tidak berhenti. Saya selalu mengandaikan bahwa kejadian COVID-19 itu adalah hari hujan lebat di tengah perjalanan kita. Karena akan ada 2 pilihan, berteduh sambil menunggu hujannya reda, atau kita tetap jalan dengan menggunakan payung atau mantel. Kita tetap basah sedikit-sedikit lah, tetapi harus sampai kepada tujuan. Nah, untuk Pak Bayu dan Pak Wahyudin, pertama kali mungkin saya mau nanya nih, di kantor kita sendiri nih ceritanya, Pak Bayu dengar-dengar katanya sudah memberlakukan protokol kesehatan ketat di kantor Bank Indonesia juga Pak Wahyudin. Nah kalau di Bank Indonesia di mana Pak Bayu? Iya, makasih pertanyaan bagus sekali. Jadi kami sejak awal pandemi sudah menerapkan protokol kesehatan sekitar bulan Maret ya. Dan kalau sekarang sampai ini dalam perjalanan juga ada proses learning curve ya, perbaikan. Hingga sekarang kami punya 12 protokol kesehatan ya,
mulai dari pengaturan work from home, work from office, jadi komposisi pegawai yang kerja di rumah ataupun kerja di kantor. Dan itu awal-awal kita komposisinya lebih banyak yang work from home, tapi begitu new normal komposisinya mulai dikurangi dan karena juga ada pelayanan juga kan, Iya. terkait pelayanan kepada perbankan. Kemudian juga protokol untuk pegawai, jadi yang melakukan perjalanan dinas atau perjalanan pribadi, bahkan sampai bagaimana beribadah pada saat pandemi. Oh gitu ya. Iya. Baik. Kalau yang punya rumah ibadah, kami ada musola misalnya. Kemudian Jumatan seperti apa? Itu kita jaga jarak, bawa sajadah masing-masing. Kemudian juga membersihkan diri sebelum ke tempat. Ada nggak perubahan pelayanan maksud saya? Nah, sekarang pelayanan kepada perbankan kan ada jalannya. Ya. Jadi pertama kami juga melakukan split operation. Apa itu split operation? Kita walaupun dengan SDM kita terbatas, kami tetap mencoba bagaimana operasional tidak ngumpul di satu tempat. Jadi ada kalanya kita siapkan di suatu tempat, lokasi alternatif ya, lokasi kerja alternatif. Nah itu kami melakukan pelayanan bank di sana. Ada pelayanan setoran atau penerimaan uang dari bank. Nah itu untuk memecah konsentrasi. Oh begitu. Jadi intinya adalah physical distancing nomor 1 ya. Tapi yang penting tidak berpengaruh terhadap pelayanan perbankan yang dilakukan. Masyarakat. Ya, ya. Tapi kan itu eksklusif untuk Pak Bayu. Karena yang dilayani orang-orang perbankan biasanya. Nah, agak anehnya saya berpikir nih bagaimana nih Pak Wahyudin? Karena ini ada mahasiswa masuk situ, ada sini segala macam. Bagaimana nih Pak Wahyudin di kantor BPS sendiri? Baik, terima kasih Pak Doni. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini tentunya berpengaruh terhadap proses bisnis dari perkantoran kita. Di mana dalam rangka pandemi ini kita juga menerapkan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, ya, kemudian juga menjaga jarak, ya. Kemudian juga kami melakukan kebijakan WFH dan WFO. Di awal-awal yang WFH cukup besar, bahkan sampai 75%, hanya 25% yang masuk kantor. Ya. Kemudian mulai tanggal sekitar 10 Mei ya ke atas kami sudah agak sedikit melonggar ya, jadi setengah-setengah gitu. Jadi 50 yang WFO artinya yang masuk kerja di kantor, 50 masih menggunakan fasilitas WFH. Nah yang pelayanan publiknya gimana nih Pak? Berpengaruh enggak Pak? Dengan pelayanan publik pasti berpengaruh ya. Kami kan ada PST ya, jadi ada istilahnya pelayanan statistik terpadu yang kami bangun. Online itu basisnya Pak? Secara sebenarnya bisa online, bisa dengan tatap muka. Tapi pada masa pandemi COVID-19 sampai dengan bulan Mei akhir ya, bahkan sampai dengan Juni, kami masih menggunakan secara online. Oh gitu. Secara online kami sudah istilahnya menyampaikan kepada seluruh stakeholder, termasuk mahasiswa ya, supaya tidak mendatangi pelayanan kami dan lewat online saja. Tetap dihindari. Pertanyaan silakan. Kami sudah buka dan kami sudah ada istilahnya inovasi yang sudah dikembangkan sejak sebelumnya yang namanya bikin asik. Oh ya, ya. Saya masih ingat itu bikin asik itu. Jambi terkini dalam aplikasi statistik. Asik, oke. Aplikasi statistik di mana saja kita bisa download. Oh iya, siap. Melihat data-data yang terkait dengan yang ada di BPS yang terbaru sekalipun masuk ke situ. Baik. Jadi secara online. Ya. Nah, setelah bulan Juni kami sudah juga memberikan pelayanan secara tatap muka secara langsung. Baik. Untuk kepada para pengguna data ataupun stakeholder, kami bisa kita layani tentunya dengan tadi menerapkan protokol kesehatan dalam COVID. Oke, yang penting lancar ya Pak ya? Ya. Sambil lancar. Yang penting lancar dan kita juga lancar minum kopi Pak nih. Kita punya kopi El Mundo nih Pak. Kopi El Mundo ya. Iya, lokal punya nih Pak. Ya, sambil ngobrol santai nih. Tadi kan kita ngobrol santai. Nanti saya masuk ke seriusnya nanti nih, segmen seriusnya. Karena saya akan tanya banyak beberapa bapak. Tapi yuk, monggo kita cicipin kopinya dulu Pak. Kasih komen sedikit kalau kopinya enak atau apa gitu Pak. Oh iya. Nah, itu dia rasa kopi El Mundo gimana Pak?
Mantap ya Pak. Jadi Pak Wahyudin, saya terima kasih. Ternyata kita memang care dengan masalah protokol kesehatan. Dan saya suka tadi ternyata Pak Bayu juga di kantor sudah punya protokol, 12 protokol beliau bilang gitu kan. Oke, saya pikir itu intermezzo kita pada sore hari ini. Nah, saya masuk pertanyaan serius. Ini rilis data statistik pada triwulan kedua kemarin menunjukkan ekonomi kita ini mengalami kontraksi cukup signifikan. Angkanya nanti silahkan Bapak jelaskan sendiri. Kemudian yang ingin saya dalami sekarang itu adalah sebenarnya masih ada enggak sektor yang masih bisa kita selamatkan nih Pak? Dari 14 sektor ini masih ada enggak yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Atau nantinya mungkin ditangkap oleh Pak Bayu, wah ini masih bisa kita dorong nih kalau sektor ini masih bagus, apakah LNRT ataukah ekspornya atau gimana? Nah, dari data yang Bapak rilis kemarin, sektor mana yang paling terpuruk, paling dalam, dan sektor mana yang masih dapat kita selamatkan kira-kira Pak? Baik, terkait dengan perkembangan ekonomi kita di triwulan kedua yang tanggal 5 Agustus yang lalu kami sudah merilis, di mana pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi ya. Kontraksinya itu sekitar 1,72%. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, ada 10 provinsi, kita masuk urutan yang kedua yang terendah. Terendah ya? Jadi yang kontraksi terendah, berarti cukup baik berarti ya? Baik. Jadi yang pertama adalah Sumatera Selatan hanya kontraksi 1,37%. Oh, padahal ya, mereka PSBB itu ya? Ya, kita 1,72%, dan yang ketiga adalah Aceh itu terkontraksi sekitar 1,87%. Jadi itu kita nomor urut kedua yang kontraksi yang terendah. Yang paling rendah siapa Pak? Yang paling rendah itu tadi yang yang paling rendah kita ya? Tadi, yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah Kepri itu 6,6%, itu cukup tinggi kali. Okay. Tapi kita dalam kondisi satu semester ya, kita masih positif ya, walaupun positifnya kecil 0,05%, tetapi masih tumbuh positif. Yang dari 17 sektor usaha yang kita lihat dari dalam perhitungan PDRB itu, 8 sektornya itu mengalami pertumbuhan yang positif. 8 sektor dari 17 ya? Hampir 50% berarti ya? Ya sekitar ya 48-49%. Sementara 9 sektor ya itu mengalami pertumbuhan yang negatif gitu. Pertumbuhan negatif yang paling tinggi itu dirasakan oleh sektor yang ada di transportasi dan perdagangan. Ya. Itu sampai 27% penurunannya. Nah, sementara yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor informasi dan komunikasi, itu sekitar 13%. Oh, karena banyak beralih ke online pesanan ya. Oke. Dalam kondisi pandemi, kita sebagian besar ya ada yang sekolah-sekolah itu kan dari rumah. Daring, itu membutuhkan paket-paket data dan online yang cukup besar, hingga itu memberikan peluang bagi sektor informasi dan telekomunikasi ini dan komunikasi ini tumbuh lebih besar. Kemudian sektor yang unggulan kita yaitu sektor pertanian itu juga tumbuh positif Pak, walaupun hanya 1,05%. Ya. Jadi pertumbuhan dari sektor pertanian ini di triwulan kedua tahun 2020 ini dibandingkan triwulan kedua tahun 2019 itu masih tumbuh positif 1,05%. Tetapi dalam strukturnya, walaupun tumbuh pertanian itu tumbuh 1,05%, tidak semua subsektor pertanian itu mengalami pertumbuhan yang positif. Oh, gitu. Ada juga yang negatif. Justru yang positif hanya ada 2 subsektor. Apa itu, Pak? Itu subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Oh. Nah, kedua subsektor ini sebenarnya dari sisi dari sisi orang yang bekerja di situ itu tidak terlalu banyak. Tetapi yang justru yang paling banyak sebenarnya di sektor tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan sendiri turun? Tanaman pangan sendiri turun. Oh. Tapi turunnya tanaman pangan ini sebenarnya diakibatkan oleh penurunannya dari sisi palawijanya. Ya, palawijanya yang turun, yang cukup lumayan, karena palawija ini sebenarnya panen rayanya itu di turunan 1. Turunan 2 udah jauh sekali penurunannya. Tetapi dari sisi padinya, ya khusus padinya, komoditi padinya justru meningkat. Oke. Jadi peningkatan padi itu sekitar 7,8%.
Ini ada hubungan sama nanti ada hubungan dari permintaan rumah tangganya Pak? Enggak? Kalau dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga sebenarnya lebih banyak ditopang oleh adanya bansos. Oh. Bansos yang digulirkan oleh pemerintah. Cukup membantu ya bansos berarti ya. Baik. Peningkatan dari sisi konsumsi rumah tangga. Tapi kan tidak mungkin kita terus-terusan bansos nih Pak. Ya. Bansos ini kan ada yang kemarin yang digulirkan kan sebenarnya ada dari APBN itu kan ada cuman hanya 3 bulan saja, ya. Banyak 600.000 per bulan. Ini yang sudah digulirkan kan baru tahap 1 dan 2. Tahap ketiganya ya katanya di triwulan ketiga ini, ya, bulan Agustus ini. Mudah-mudahan itu bisa juga tetap tergulirkan ya, supaya nanti juga bisa membantu masyarakat kita. Baik. Nah, dari subsektor tadi yang saya sampaikan, subsektor tanaman pangan tadi, yang khususnya di padi ya, itu mengalami peningkatan yang cukup luar biasa ya, karena dari year on year-nya, jadi dibandingkan tahun lalu peningkatannya sekitar 14%. Ya, ini sebenarnya akibat adanya sedikit pergeseran musim panen. Jadi bergeser dari triwulan 1 ke triwulan 2. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan salah satunya. Ya. Kemudian dari subsektor peternakan ataupun perkebunan yang juga perkebunan mengalami peningkatan, itu ditopang oleh komoditi-komoditi antara lain teh, produksi teh meningkat, kemudian kopi juga meningkat, dan yang satu lagi kelapa sawit, Pak. Ya, kenapa? Kalau karena harga kelapa sawit di dunia ataupun kadang-kadang di Indonesia itu meningkat, Pak. Harga situ kan sekarang meningkat. Itu membuat masyarakat kita yang bekerja di sektor perkebunan khususnya kelapa sawit juga peningkatan produksinya ya juga cukup lumayan. Oke, baik. Tetapi di karetnya justru menurun. Oke. Karetnya justru menurun sehingga tapi masih karena beberapa komoditi lain itu meningkat, ya. Karet yang kira-kira menurun, hanya masih istilahnya bisa positif pertumbuhan. Ya, ini masih ada realokasi konsumsi sepertinya ya. Oke, baik pemirsa yang saya hormati. Ini akan saya lanjutkan data yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, nanti akan ditanggapi oleh Pak Bayu. Apa saja yang bisa didapat dari beliau tadi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break ini.